Rabu, 12 Juni 2024. Judul: Mengidentifikasi binatang, bagian 2. Daripada menyembah binatang itu, umat Allah menemukan sukacita terbesar dan kenikmatan tertinggi dalam menyembah Dia. Ketaatan mereka muncul dari hati yang penuh kasih. Mereka berkomitmen kepadanya karena mereka tahu betapa besar komitmennya kepada mereka. Bacalah Wahyu 13 ayat 5. Tulislah ciri-ciri pengenal ini, ingatlah kembali dari pelajaran 4 bahwa Allah memberikan kepada kita sebuah kunci untuk memahami waktu nubuatan. Satu hari nubuatan sama dengan 1 tahun harfiah. Bilangan 14 ayat 34. Yehezkiel 4 ayat 6. Menghitung periode waktu 42 bulan yang disebutkan dalam Wahyu 13 ayat 5 dengan menggunakan bulan Ibrani yang terdiri dari 30 hari. Sama dengan 1260 hari nubuatan atau 1 tahun secara harfiah. Kepausan memiliki pengaruh yang besar dari tahun 538 Masehi hingga 1798 Masehi. Tetapi ketika Jenderal Napoleon, Berthier, menawan Paus pada tahun 1798 Masehi, periode nubuatan supremasi kepausan berakhir, dan nubuatan Wahyu digenapi. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Wahyu 13 ayat 10. Pukulan terhadap kepausan sangat serius tetapi tidak fatal. Menurut Wahyu 13 ayat 12, luka yang mematikan itu akan sembuh. Pengaruh kepausan sekali lagi akan terasa di seluruh dunia. Saat ini, para pemimpin dunia menyambut Paus sebagai duta besar Gereja Roma dan mengunjunginya secara teratur di Vatikan. Dalam dunia yang penuh ketidakstabilan yang belum pernah terjadi sebelumnya, suatu adegan sedang diatur agar Paus Roma menjadi pemimpin moral dunia yang diakui yang dapat menyatukan banyak orang. Dalam pidatonya pada tanggal 6 Juni 2012, di hadapan lebih dari 15.000 orang yang berkumpul di lapangan Santo Petrus di Roma, Paus Benediktus ke-16 menyatakan, hari Minggu adalah hari Tuhan dan hari bagi pria dan wanita, hari di mana setiap orang harus bisa bebas, bebas untuk keluarga dan bebas untuk Tuhan. Dengan membela hari Minggu, kita membela kebebasan manusia. www.vatikan.va. Buku Kemenangan Akhir dengan jelas mengungkapkan kemana gerakan ini suatu hari nanti akan mengarah. Mereka yang menghormati Sabat Kitab Suci akan dinyatakan sebagai musuh-musuh hukum dan ketertiban, sebagai yang merusakkan batasan-batasan moral masyarakat, yang menyebabkan anarkis dan korup, dan yang mendatangkan hukuman atas dunia ini. Mereka akan dituduh tidak suka kepada pemerintah. Para pendeta yang menolak kewajiban hukum ilahi akan menyampaikan dari mimbar tanggung jawab untuk menaati kekuasaan sipil sebagai yang ditetapkan oleh Allah. Di gedung-gedung legislatif dan ruang-ruang pengadilan, para pemelihara hukum akan disalahgambarkan dan dihukum. Ellen G. White, Kemenangan Akhir halaman 501, betapapun sulitnya saat ini untuk melihat hal seperti ini terjadi, lihatlah betapa cepatnya dunia kita dapat berubah. Apakah yang seharusnya dikatakan oleh perubahan-perubahan ini kepada kita tentang betapa cepatnya peristiwa-peristiwa akhir zaman dapat terjadi pada kita?